Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita sehat kuat luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan Tuhan rindu melawat saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan hari ini. Dan saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah setiap hati kita. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua penyertaan yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Kalau saat ini kami bisa menghampiri tahta hadirat Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat kami naikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu dinyatakan. Dan saat hadirat Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Siapapun ya Tuhan yang menghampiri hadirat-Mu dengan segenap hati, pasti akan dipuaskan, akan mengalami kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, dan bersedih hati akan dihiburkan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Engkaulah Raja segala raja, Allah yang memerintah. Bagi-Mu segala pujian ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu,
adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah segala jalanmu Tuhan. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sungguh benar ya Tuhan, layaklah segala bangsa memuliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Layaklah Engkau Tuhan, disembah, ditinggikan. Kau Yesus, segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Haleluya.
bangkit berdiri, angkat tangan kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, amin Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, serukan haleluya. Haleluya. Kami rindu bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita mau berseru kepada namanya, amin. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami puji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan, Raja segala raja, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nyanyikan sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, sembah puji Dia. Haleluya. Kami berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, katakan perkasa mulia, amin. Yesus nama di atas segala. Ya sekali lagi nyanyikan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan,
nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita terus memuji menyembah Tuhan, amin. Sambil kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, pencipta seluruh bumi. Hanya Engkau yang layak disembah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, yes Tuhan, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Amin Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali saudara dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita dengar firman, kita berdoa ya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan begitu juga untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami dengar firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang penuh berkuasa dalam kehidupan kami, yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diurapi juga semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu topik. Setelah Anda merdeka atau dimerdekakan, apa selanjutnya? What next? Tahun ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan, atau kita boleh katakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Yes, merdeka. Saudara. Tagnya tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Yang percaya katakan amin. Nah baik, saudara, kita lihat satu firman Tuhan, beberapa ayat dulu saudara sekalian. Firman Tuhan katakan demikian. Dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13. Firman Tuhan katakan, supaya kita, apa saudara, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. 13 kita lihat, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tapi janganlah mempergunakan mereka itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang apa saudara? Yang lain oleh kasih saudara. Saya percaya kita semuanya sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Anda dimerdekakan dari kuasa dosa. Anda dimerdekakan dari hamba dosa. Menjadi hamba dosa. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengajar untuk tidak mulai diperhamba. Anda pun juga dimerdekakan dari mungkin kekecewaan, kepahitan hidup. Bahkan mungkin Anda dimerdekakan dari masalah-masalah keuangan ataupun finansial dan bisa saya sebutkan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang penting untuk kita semua setelah Anda dimerdekakan, apa selanjutnya? Firman Tuhan katakan, kalau tadi kita baca ayat tersebut, ayat 1 dan 13 dalam Galatia tadi, kita jangan lagi mau diperhamba. Jangan lagi seenaknya apa saudara, berbuat dosa. Tapi firman aja kita pakai kemerdekaan tersebut untuk melayani satu sama lain, untuk melayani Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya begini, kita semua ini ketika dimerdekakan dari kuasa dosa, sebenarnya saya boleh sebutkan, kita ini mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua itu karena anugerah, semua karena kasih-Nya, saudara. Jadi saya boleh katakan hidup ini adalah telah dimerdekakan, saya boleh katakan tanda petik, Anda mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini, saudara. Nah, saya ingin berbagi lebih jauh. Kalau kita lihat, saudara, ketika peristiwa penyaliban Yesus, ada 3 penjahat yang ada di sekitar peristiwa penyaliban Yesus. Ada yang masih ingat enggak, saudara? Biasa kita ingat, wah biasanya, oh ya Pak, di kiri kanannya ada penjahat yang memang pantas untuk mati ketika waktu penyaliban. Tapi mungkin guru-guru sekolah minggu ya jangan bilang, anak-anak yang di sebelah kanan yang nanti bertobat, yang akhirnya yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kalau Anda baca firman Tuhan, nggak pernah ada ayat yang menyatakan di sebelah kanan atau kiri. Tetapi salah satu daripada penyamun itu, penjahat itu yang bertobat, saudara sekalian. Oke, guru-guru sekolah minggu harap dimaklumi untuk semuanya ini. Nah, ternyata saudara, di penyaliban itu 2 orang penjahat. Yesus kan bukan penjahat, malah Yesus yang dinyatakan sebagai penjahat, walaupun Yesus bukan penjahat. Dia yang menggantikan hidup kita semua. Ternyata saudara, ada penjahat, pembunuh, pemberontak yang lain yang sangat terkenal pada waktu itu. Siapa namanya? Anda masih ingat peristiwa pengadilan Pilatus, saudara? Ya, pasti semua saudara ingat namanya Barabas.
atau biasa dipanggil Yesus Barabas. Kita lihat ya, Matius 27 ayat 16 sampai 17. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal, apa saudara? Kejahatannya. Yang bernama Yesus Barabas. Dikatakan 17, karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ini Pilatus katakan kepada orang Yahudi pada waktu itu, saudara. Dan saudara tahu, Barabas adalah tahanan terkenal, disebutkan karena kejahatan dia. Kalau Anda baca Markus 15 ayat 7, firman Tuhan bilang gini, dan pada waktu adalah seorang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat sedikit. Sebenarnya begini, saudara. Kalau kita lihat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun semua rata-rata memakai nama Barabas. Tapi hanya Matius yang memakai nama depan, yaitu Yesus Barabas. Kita tahu nama Yesus itu berarti yang menyelamatkan, saudara. Tentu harapan orang tua kepada Barabas ini, kepada anaknya, berharap kemudian agar ia menjadi penyelamat tentunya bagi banyak orang. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Itu tentu doa, harapan daripada orang tua. Demikian juga saudara semua yang mungkin dengarkan firman Tuhan hari ini. Orang tua memberi nama Anda mungkin dermawan, supaya Anda menjadi orang dermawan. Walaupun saudara banyak orang yang tidak dermawan, pelitnya minta ampun, saudara. Ada mungkin orang yang kasih nama hartawan. Ya, tentu doa orang tuanya supaya banyak harta. Ya kan? Tapi ya banyak juga yang nama tersebut ternyata susah hidupnya. Atau ada orang tua kasih nama biasanya sugih. Ya, supaya anaknya bisa kaya. Tapi ya banyak juga yang pakai nama tersebut. Ya banyak juga yang maaf miskin, saudara sekalian. Saya juga, nama saya ini ada nama Chinese. Mama saya, orang tua saya memberikan nama. Namanya adalah Chinese, saya adalah Chen Yongquang. Wah, saya waktu itu diberitahu, saya nggak tahu pertama artinya. Namun satu kali guru les Mandarin saya bilang, kamu tahu nggak arti nama kamu? Nama kamu itu artinya bagus banget. Apa sih artinya? Laosu, saya bilang. Oh, dia bilang artinya kamu selalu bersinar. Wow, saya kira itu firman Tuhan juga. Hidup kita perlu bersinar terang dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita kembali ke Barabas ya, saudara ya. Barabas ternyata nggak sesuai. Jadi penjahat terkenal, pelaku kelas kakap, saudara. Dan dia pantas menurut undang-undang Romawi pada itu untuk dihukum mati, saudara sekalian. Bapak Ibu, tapi pertanyaannya, setelah mengalami pembebasan oleh orang Yahudi, Alkitab tidak menyebutkan lagi kisah hidup Barabas. Bahkan sejarah gereja pun tidak menyebutkan. Bapak Ibu, sebenarnya gini, kalau kita baca, lihat, Petrus pun juga demikian. Petrus punya perjalanan hidup luar biasa, Rasul Petrus. Tapi sejarah gereja masih mencatat bagaimana ia matinya nanti. Nyata sejarah gereja mencatat ia mati disalib terbalik. Sejarah gereja mencatat. Demikian Thomas, murid atau rasul yang lain, yang menjadi martir di India dengan cara ditusuk dengan tombak. Demikian juga banyak murid-murid Tuhan Yesus yang ada yang digergaji, dikuliti hidup-hidup. Secara gereja mencatat. Maka kalau kita lihat Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus, membantu waktu Tuhan Yesus tak mampu lagi, dia bantu memikul kayu salib Tuhan Yesus. Kita baca kisah hidupnya, ternyata anak-anaknya Rufus dan Alexander itu, termasuk salah satunya Rufus, itu sejarah gereja mencatat menjadi salah satu pemimpin gereja di Roma. Saudara, saudara sekalian, saya mau sampaikan ini, kesempatan kedua yang Barabas dapatkan, ia tidak manfaatkan dengan baik. Tapi justru kisah hidupnya selesai. Mungkin Anda bertanya, ya tapi bisa jadi lebih baik dong Pak. Bisa jadi. Tapi bisa jadi kan lebih buruk, saudara sekalian. Bapak Ibu, bukankah hidup kita ini sama dengan Barabas? Amin. Barabas semestinya yang tersalib, tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Pilatus sudah tahu sebenarnya. Pontius Pilatus sudah tahu. Pada waktu ditawarkan, orang-orang Yahudi, kamu pilih mana yang disalibkan? Barabas atau Yesus Kristus ini? Di benak Pilatus, pasti mereka pilih Barabas. Karena ini pemberontak, penjahat, pembunuh terkenal. Sedangkan Yesus Kristus tidak ketemukan kesalahan. Tapi kenyataannya, orang Yahudi lebih memilih menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita ini yang semestinya yang mati. Yang mestinya tersalib karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita semua di kayu salib. Menebus hidup kita semua. Yang percaya katakan,
Amin, saudara. Mungkin Anda bertanya, Pak Rudi, ada nggak kisah lain yang mirip-mirip Barabas yang mengalami downgrade, penurunan dalam kehidupan kita, dapat kesempatan kedua, dan kemudian salah menggunakan kesempatan kedua dalam hidupnya? Ya, coba kita lihat kisah Hizkia, Raja Hizkia, saudara. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 bilang begini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang firman kepadanya, baiklah, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Hizkia ternyata kalau kita baca disembuhkan Tuhan. Divonis sudah pasti mati, nggak ada lagi pertolongan, tapi dia berdoa air mata, menangis pada Tuhan, meminta kesempatan dari Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya, dia disembuhkan. Diperpanjang umurnya 15 tahun. Tapi sayang, saudara, ketika ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya, ia mengalami downgrade, penurunan dalam kehidupan. Kenapa bisa? Kalau Anda baca kisah selanjutnya, dalam 2 Raja-Raja 20, ayat 13-17, firman Tuhan kata begini, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjatanya, dan segala yang terdapat dalam permainan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istana dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang terkatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri jauh, dari Babel. Lalu tanyalah lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang simpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca, Hizkia cenderung menjadi sombong. Ia memperlihatkan kehebatan dia kepada Raja Babel pada waktu datang ke istananya. Ia memperlihatkan semua barangnya. Karena kita pikir, itu apa? Mau kasih lihat semua isi barang. Ia sombong. Ini semua karena kehebatan saya. Ia mengalami apa? Hizkia mengalami downgrade, penurunan dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, saudara sekalian, orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Saudara, saya berdoa, Anda nggak seperti Hizkia. Tapi sebaliknya, ada satu kisah di Perjanjian Baru. Kalau kita lihat kitab Filemon, ada seorang yang bernama Onesimus. Ada yang pernah dengar nama tersebut? Oh, baru pertama kali ini, Pak. Oke, kita pelajari, lihat. Siapa Onesimus? Ia ternyata adalah seorang budak daripada Filemon dulunya. Tapi dia dipenjara, diduga dia melarikan diri. Dia mungkin mencuri sesuatu dari Filemon sebagai tuannya. Kemudian dia ditangkap, masuk penjara. Di penjara, saudara, dia ketemu Rasul Paulus. Diinjili, dan dia berjumpa dengan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dia bertobat, dia percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Dan kesempatan yang dia dapat, Onesimus ini, dia sungguh-sungguh berubah. Sampai Rasul Paulus ini, orang yang bagus ini. Akhirnya dia menuliskan surat kepada Filemon, agar Filemon, ayo terima kembali ini dulu bekas budakmu. Terima dia kembali untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama. Wow, kita lihat ayatnya Filemon 1 ayat 10. Firman Tuhan bilang, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Paulus tuliskan surat bahwa agar Onesimus bisa kembali dan memperlakukan Onesimus dengan baik sebagai kawan sekerja dalam pelayanan, saudara sekalian. Bapak Ibu, ini penting saya mau sampaikan. Kalau kita lihat sejarah gereja,
Onesimus mendapatkan kesempatan kedua tersebut. Sungguh-sungguh bertobat. Berubah hidupnya sungguh-sungguh. Menjadi lebih baik tentunya. Ia begitu maksimal untuk Tuhan. Onesimus menjadi orang Kristen yang percaya. Dan terlebih lagi kemudian bahkan sejarah gereja mencatat ia menjadi salah satu pemimpin gereja Kristen. Kalau Anda baca Kolose 4 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Paulus bilang, "Ya aku suruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan beritahu kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini." Kemungkinan besar Onesimus melayani sebagai pemimpin gereja di kota Efesus, saudara sekalian. Saudara, apa sih maknanya yang bisa kita pelajari semuanya ini, saudara? Ini penting, saya mau sampaikan. Di zaman sekarang ini, ada orang yang dapat kesempatan kedua, tapi dia sia-siakan. Tapi ada orang juga yang memakai kesempatan kedua tersebut dengan baik sekali dalam hidupnya. Anda mungkin dengar firman Tuhan hari ini. Kau pernah dengar kisah mungkin dulu waktu kau kecil. Mungkin kau pernah sakit parah. Tapi secara ajaib kau sembuh. Dan itu anugerah Tuhan dan Tuhan berikan kesempatan kedua dalam hidupmu. Tapi bagaimana hari ini hidupmu? Apakah kau pakai itu untuk melayani Tuhan? Pakai untuk menyebarkan kabar baik kepada orang lain? Atau Anda tambah hancur hidupmu? Anda yang bisa menjawab, kau yang dengar firman Tuhan pada hari ini, saudara. Atau mungkin Anda pernah luput dari kecelakaan yang hampir merenggut nyawamu, saudara. Anda selamat. Pertanyaannya adalah apakah Anda memakai kesempatan kedua tersebut dengan baik? Atau hari ini Anda menyia-nyiakan kesempatan itu dalam kehidupan saudara? Hanya Anda yang dengar firman Tuhan yang bisa menjawab secara pribadi dan tulus jujur ke hadapan Tuhan, saudara sekalian. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Brown Clifford. Dia seorang penginjil yang sangat bertalenta, sangat berapi-api, masih muda, tapi orang kalau mau dengar khotbahnya harus antri berjam-jam, saudara. Hebat sekali perannya. Dia sejaman dengan Reverend Billy Graham. Hamba Tuhan yang sangat terkenal juga, Billy Graham, saudara. Luar biasa orang ini sebenarnya. Usia 25 tahun begitu berapi-api. Luar biasa orang hadir ibadah. Berapa puluh tahun kemudian, sayang sekali. Hidupnya yang sudah diubahkan Tuhan. Dia mengalami downgrade. Kesempatan kedua yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya sebenarnya. Untuk pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia sia-siakan. Tahun 54, Clifford kehilangan keluarganya. Pelayanannya. Kesehatannya. Dia kehilangan kehidupannya karena kecanduan akan alkohol. Dia kembali kepada kehidupan lama dia. Kecanduan alkohol. Dia tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan. Dia tinggalkan istrinya dan kedua anaknya yang Down syndrome. Tanpa uang sesen pun kepada mereka yang ditinggalkan. Pengkhotbah dulu yang terkenal ini meninggal. Dia mengalami penderita sakit sirosis hati di usia yang sangat muda, 35 tahun. Di sebuah hotel kumuh di kota Texas, saudara sekalian. Bapak Ibu, ini Brown Clifford. Tapi ada seorang yang saya baca kesaksian hidupnya yang sekarang ini juga luar biasa. Namanya Chuck Colson. Dia seorang mantan narapidana. Karena kasus skandal Watergate di Amerika pada waktu itu. Dia akhirnya masuk penjara. Ya saudara sekalian. Tapi di penjara dia bertobat, dia berubah sungguh-sungguh dan itu percaya Yesus sungguh-sungguh. Hidupnya bertobat sungguh-sungguh. Dia akhirnya mendirikan namanya Prison Fellowship. Pada itu orang dia lain tuh orang di penjara pada waktu itu, saudara sekalian. Ketika dia keluar, wah hidupnya jadi berkat, saudara sekalian. Dia banyak nulis beberapa buku. Satu bukunya yang terkenal namanya Born Again, lahir kembali, saudara. Ketika dia meninggal, saudara, anaknya bersaksi menyampaikan, Emily Colson bilang, "Papa saya ini orang yang luar biasa. Dia bukan hanya cinta Tuhan, tapi dia sangat cinta keluarganya." Wah, ini anak yang bersaksi, saudara. Kalau anak yang bersaksi itu tidak salah. Amin, saudara. Karena dalam rumah tahu persis keadaannya, saudara. Ada orang ya dilihatnya baik, tapi keluarganya hancur. Ada orang yang kelihatan hebat pelayanannya, tapi keluarga hancur. Betul nggak, saudara? Tapi kalau anak yang bersaksi, papa saya luar biasa, cinta Tuhan, cinta keluarganya. Bahkan salah satu orang yang bekas narapidana, tapi ketika karena dilayani oleh Chuck Colson ini, ketika dia keluar penjara, dia bertobat jadi pendeta, dia bersaksi juga menyampaikan, Chuck Colson, orang yang memberkati hidup saya, sehingga saya ada hari menjadi hamba Tuhan karena pribadi dia. Saudara, dia menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya orang-orang di penjara, saudara sekalian. Pertanyaan penting untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini? Betul nggak, saudara? Pertama, engkau harus sadari bahwa ini kesempatan kedua ini sangat langka.
langkah dalam hidup. Perlakukan dengan sebaik mungkin dalam hidup. Amin, saudara. Anda perlu tahu bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Amin, saudara. Anda perlu juga menyadari, Anda harus menjaga kesempatan kedua ini sebaik mungkin dalam hidupmu. Karena hidup ini adalah sungguh-sungguh hanya anugerah. Oleh sebab itu, pakai. Saya berdoa untuk Anda dengar firman Tuhan. Pakai sisa hidupmu ini untuk melayani Tuhan. Ada amin. Kesempatan yang kedua yang kau dapat, pakai untuk melayani Tuhan. Jadi berkat. Jangan kecewa, tinggalkan Tuhan. Karena kecewa sama manusia. Udahlah, tidak zamannya lagi, saudara. Ada amin, saudara. Yang kedua, apa yang harus lakukan ketika Anda mendapatkan kesempatan kedua? Anda belajar evaluasi diri dari kesalahan di masa lalu. Saudara, sebenarnya fokus kita bukanlah kesalahan yang diperbuat, melainkan bagaimana kita bisa bangkit dan berusaha untuk apa? Berbenah diri. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk belajar dari kesalahan. Anda belajar untuk tidak melakukan kesalahan serupa di kemudian hari dan berbuat yang lebih baik lagi. Ada amin. Kalau Anda dulu pernah gagal dalam pernikahan, karena mungkin Anda pernah berbuat kesalahan. Mungkin. Ketika Engkau dapat kesempatan kedua ini, ayo belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin, saudara. Ya. Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kesempatan kedua? Kita harus membuat satu goal pribadi demi apa? Mengembangkan diri kita di masa depan. Jadi kita harus membangun sebuah komitmen di dalam hidup kita. Untuk kita mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Agar lebih bijak dalam kehidupan. Artinya Anda tidak hanya terlepas dari kesalahan masa lalu, tapi Anda fokus juga kepada hari ini dan ke depan bagaimana Anda bisa mengembangkan diri Anda terus. Bangkit dan mengembangkan dirimu. Supaya Anda bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, apa yang harus dilakukan ketika Anda mendapatkan kesempatan kedua? Anda harus jaga baik-baik kepercayaan yang Tuhan telah berikan kembali itu, saudara. Atau orang lain dalam hidupmu. Anda sangat beruntung sekali. Kalau ada atasanmu, atau sahabatmu, atau mungkin pasangan hidupmu, yang memberikan engkau kembali kepercayaan. Bahkan mungkin suatu peristiwa atau suatu keadaan yang pernah terjadi, Anda pernah lakukan. Dan kemudian Anda dapatkan kesempatan kedua itu. Jangan sampai Anda membuatnya kecewa lagi. Anda harus menjaga terus mengusahakan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan yang kembali diberikan kepada Anda. Supaya itu menumbuhkan lagi rasa percaya satu sama lain, khususnya dalam pernikahan ini, saudara sekalian. Kalau engkau mungkin pernah berselingkuh, saudara. Bapak-bapak, kemudian kau dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ayo jaga baik-baik kepercayaan. Jangan sampai menimbulkan kembali rasa tidak percaya, rasa ragu lagi dan sebagainya. Anda tambah tiap malam, pulang malam dan sebagainya tidak jelas. Ayo bertobat, saudara sekalian. Yang terakhir, apa yang harus lakukan ketika Anda mendapatkan kesempatan kedua? Saya mau sampaikan, beberapa orang mungkin akan tidak menghargaimu. Dan saya katakan itu mungkin wajar, saudara. Dalam proses menjalani kesempatan kedua ini tidak jarang ada orang yang lantas berubah sikap. Saya mau sampaikan tidak semua orang akan senang dengan apa yang kita alami, mengalami perubahan dalam hidup ini. Belum tentu semua, saudara. Ya, saudara. Bisa jadi mereka merasa bahwa apa yang kita dapatkan saat ini mungkin tidak adil, not fair lah. Ya, Anda tidak perlu khawatir. Bukan mereka yang memberi Anda kesempatan kedua. Bukan mereka pula yang berurusan dengan Anda, saudara sekalian. Kita percaya kesempatan yang kedua yang sudah diberikan oleh Tuhan, wajib kita pergunakan sebaik mungkin. Hindari kesalahan Anda serupa agar bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan dalam hidup saudara. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi hari ini kesempatan kedua dalam hidup, saya percaya itu adalah anugerah besar yang memungkinkan seseorang itu bisa memperbaiki dan membangun kembali hidup mereka sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bertobat, adakan perubahan positif, hidupmu konsisten dengan iman saudara. Dan Anda belajar untuk menghargai dan memanfaatkan kesempatan kedua dengan cara apa? Anda bermakna, berdampak bagi hidup orang lain. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Happy Sunday, God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sembahyang.
Bapak terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba percaya firman ini akan menjadi berkat, jadi rema. Dimanapun semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur. Karena kami sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa. Dan kami tahu itulah kesempatan kedua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak, kami belajar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Kami pakai hidup kami dengan maksimal. Hidup yang bertobat. Buat suatu perubahan yang positif. Hidup yang konsisten bersama dengan Tuhan. Dan kami belajar menghargai dan membuat suatu kehidupan yang berdampak, bermakna. Jadi berkat bagi hidup orang lain. Pakai hidup kami semua. Pakai semua umat-Mu yang dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Diberkati semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita tahu ketika kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, maka kita menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Ada kekuatan dalam kehidupan iman kita. Kita mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Mari nyanyikan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa di surga, terima kasih. Saatnya kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar, menebus dosa kami, memberikan hidup yang baru dan kepastian hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih. Mari jemaat angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Glory Allah pashin, Allah glory Allah pashin. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jamah semua jemaat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang membutuhkan pintu-pintu mujizat dibukakan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kuriala pasyahadalah pakuriala pasyahadalah pakuriala. Terima kasih Yesus, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, mengajarkan kepada firman Tuhan. Terus Kau pakai lebih heran lagi, supaya lewat kehidupannya banyak jiwa yang mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan, bertemu dengan keselamatan dan juga kehidupan yang dibaharui. Terima kasih Bapa, memberkati semua yang sudah melayani hari ini, memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.